Oke, mana nih? Record sudah belum? Oke, Bu Deli share screen dulu. Mana nih? Oke. Oke, pagi ini kita akan bahas materi sistem koordinat lain selain Kartesius dan menyelesaikan integral lipat 2 dengan melakukan transformasi. Yang sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu terkait dengan materi Jacobian, yaitu perubahan dari satu sistem koordinat ke koordinat yang lain. Ya, oke. Oke, bahas dulu sistem koordinatnya. Oke, sudah muncul di sana di kalian? Sudah, Bu. Ya. Oke, sekarang kita mulai bahas yang sistem koordinat. Sebelumnya kan kalian membahas kalkulus itu dalam koordinat Kartesius, ya. Untuk koordinat Kartesius sendiri, untuk yang dua variabel kita punya sumbu datar dan sumbu tegak, yaitu variabel X dan Y, ya. Sementara untuk koordinat yang 3 dimensi, maka kita punya X, Y, Z, ya, ruang X, Y, Z. Nah, selain dari Kartesius ini, kita punya yang namanya ada koordinat polar untuk yang 2 dimensi, ada koordinat tabung dan koordinat bola untuk yang 3 dimensi. Ya, kita lihat yang koordinat polar. Oke, yang koordinat polar itu berkaitan dengan variabel R dan theta. Kalau di Kartesius kan X, Y, Z. Ya, di koordinat polar untuk yang 2 dimensi, maka kita berkaitan dengan variabel R dan theta. R itu menunjukkan radius dari vektornya atau jarak antara titik dengan titik pusatnya. Kemudian theta itu menunjukkan sudut yang terbentuk dari titik tersebut dengan sumbu datarnya, di mana sudutnya tersebut bernilai positif apabila berlawanan dengan arah jarum jam penghitungannya. Sementara kalau arahnya searah dengan jarum jam, maka tetanya akan bernilai negatif. Ya. Jadi intinya kalau dalam koordinat polar kita punya variabel R dan theta. R jarak, theta sudut. Ya. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan ini gambar dari koordinat polar. Jadi ketika kita punya titik P dengan koordinat R theta, R itu menyatakan jarak ini. Ya. Theta sudut yang terbentuk yang bernilai positif ketika kita lihatnya berlawanan arah jarum jam, sementara kalau searah jarum jam dia akan bernilai negatif. Kemudian R juga akan bernilai positif ketika dia searah dengan titik tersebut. Tapi kalau misalkan dia berlawanan dengan titiknya, berarti posisinya di sini, si R-nya, maka nilainya akan bernilai negatif. Ya, tapi kalian tidak terlalu yang penting kalian paham bahwa dalam koordinat polar kita punya variabel R dan theta. R itu apa, theta itu apa. Ya. Kemudian konversi lagi yang penting. Bagaimana mengkonversi dari Kartesius ke polar atau sebaliknya. Oke. Dari hubungan yang ini, ya, ketika kita punya posisi P di sini, maka kalau kita kaitkan dengan sumbu datar, maka kita akan punya hubungan X itu sama dengan R cos theta. Y itu sama dengan R sin theta. Kemudian ada hubungan Pitagoras apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tangen theta sama dengan Y per X, ya, dari gambar ini. Sehingga kita punya ini nih, konversi dari Kartesius ke polar atau sebaliknya. Ini yang harus kalian ingat. Oh, X itu adalah R cos theta hubungannya. Y itu sama dengan R sin theta hubungannya. Kemudian R kuadrat itu hubungannya sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Kemudian besarnya sudut theta
itu mempunyai hubungan kebalikan dari sini kan. Jadi arkes tangen Y per X yang nilainya antara min pi per 2 sampai pi per 2. Karena ingat untuk interval ini maka fungsi arkes tangen akan memenuhi sifat satu-satu. Ya, karena kan fungsi harus punya inverse kalau dia fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Ya, oke. Ini ada di kuadran 1 dan 4. Karena kan sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau di kuadran 2 dan 3 pasti X-nya akan bernilai negatif. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ada koordinat tabung untuk yang dimensi 3. Ya. Kalau di Kartesius kan kita punya X, Y, Z. Nah, kalau di koordinat tabung merupakan gabungan koordinat polar dan sumbu tegak Z. Sehingga dalam koordinat tabung kita punya koordinat R, theta, Z. R itu jari-jari dari lingkaran alasnya, kemudian theta itu sudut yang terbentuk dari jari-jari terhadap sumbu datarnya, Z itu adalah tinggi dari si tabungnya, ya, tinggi posisi si titiknya. Ya, lihat ini gambar yang ini, P-nya di sini, tingginya Z, kemudian hubungan dari sini kita punya R, R itu kaitannya dengan X dan Y, konversinya tadi di polar, X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Ya, itu. Maka kita punya konversi ini di tabung. Hampir sama dengan di polar, hanya ada variabel Z-nya, karena 3 dimensi. Ya, kok itu yang tabung. Sekarang yang bola, di dimensi 3 bola. Bayangkan ada satu permukaan bola, di situ ada titik X, Y, Z. Kalau kita kaitkan dengan hubungan bola, maka dia punya jarak antara titik dengan pusat, itu menjadi apa? Jari-jari bolanya. Kemudian sudut yang terbentuk dari jari-jari bola ini dengan sumbu tegaknya, kita sebut psi, ya, yang nilai psi-nya, karena dia hanya terhadap sumbu tegak, maka nilainya antara 0 sampai pi atau 0 sampai 180. Oke, kemudian di sini ada R kecil yang merupakan jari-jari lingkaran yang terbentuk kalau kita cari irisan di sini, titik ini dengan permukaannya. Oke, perhatikan segitiga yang ini. Ada R, jari-jari lingkaran kecil, ada Z tingginya, kemudian ada rho jari-jari bola, dan si sudut yang terbentuk. Dari hubungan Pitagorasnya, maka kita punya apa? R itu sama dengan rho sin, si. Ya, atau sin ini adalah R per rho, atau R sama dengan rho sin si. Kemudian Z itu adalah cos psi kali rho, atau rho cos psi. Kemudian tangen adalah R per Z. Ya, ini hubungan segitiga di sini. Oke, sekarang kita lanjut. Perhatikan, kalau kita gambarkan di ruang X, Y, Z-nya, ya, di sini ada titik, kemudian ini tingginya Z, kemudian dari sini kita punya panjang ke sini R, ini antara sudut dengan titik pusatnya, ya, psi yang di sini, hubungannya kan seperti ini. Ini jari-jari rho-nya. Kemudian kalau kita cari hubungan dengan X, Y-nya gimana? Lihat dari si koordinat ininya bawahnya. Ya, hubungannya sama seperti tadi di polar. Kalau X itu sama dengan R kecil cos theta, Y itu R kecil sin theta. Theta ya tadi sudut yang terbentuk antara R kecil dengan sumbu datar. Ya, jadi kalau yang di bola itu gabungan dari apa nih? Ada polarnya juga untuk yang bawah ini kan, dan koordinat bolanya sendiri. Ya, oke. Dari kaitan yang ini, X itu kan sama dengan R cos theta. R itu tadi apa hubungannya? Rho sin psi cos theta. R sin theta, rho sin psi sin theta. Tinggal ganti ini merupakan R kecil. Ya. Jadi kalian harus ingat tadi dari setiap sistem koordinat itu variabelnya apa, kemudian konversinya seperti apa. Ya. Ini yang bola.
Oke, kemudian dari hubungan segitiga ini juga kita punya apa? Rho sama dengan akar dari R kuadrat tambah Z kuadrat, ya kan? R kuadratnya sendiri adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau dalam hal ini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan Rho kuadrat. Itu kan persamaan bola jari-jari Rho. Ya. Ini hubungan dari tangen theta, tangen psi, dan cos psi. Ya. Oke. Nah, sekarang ini kesimpulannya, berarti pada koordinat kartesius untuk yang dimensi 3 kita punya X, Y, Z. Dalam koordinat tabung kita punya R, theta, Z. Dalam koordinat bola kita punya Rho, theta, psi. Ya, ini untuk yang dimensi 3. Ini nilai-nilainya, batasannya untuk R kecil, jari-jari itu pasti positif. Kemudian theta sudutnya karena berupa lingkaran di sini, maka rentangnya antara 0 sampai 2pi. Sementara kalau di bola, Rho jari-jari selalu positif, tetanya dari 0 sampai 2pi lingkaran, kemudian psi yang terhadap sumbu tegak rentangnya antara 0 sampai pi, ya. Itu adalah sistem koordinat selain yang kartesius. Ada polar untuk dimensi 2, ada tabung dan bola untuk dimensi 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih jelas? Oke, kalau jelas, Buneli lanjut ke yang lain. Kita masuk ke transformasinya. Atau sebelum ke transformasi ya, pengenalan dulu yang Jacobian tadi. Ya. Oke, kenapa kita harus melakukan transformasi? Sebentar, belum di-share. Oke, kenapa kita harus lakukan transformasi dari satu koordinat ke koordinat lain dalam menyelesaikan integral khususnya? Ada kalanya ketika kita mau menyelesaikan integral, fungsi di dalam integralnya itu tidak bisa diintegralkan dengan sederhana atau mudah. Atau bisa juga karena batas integralnya, ya, R-nya atau G-nya. Ingat yang 2 variabel kan notasinya biasanya R, yang 3 variabel itu G notasinya, yang batas integralnya. Bisa jadi R atau G-nya itu tidak sederhana, sehingga kita perlu melakukan transformasi ke koordinat lain, sehingga batasnya menjadi lebih sederhana dan mengerjakan integralnya menjadi lebih mudah. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Sebetulnya istilah transformasi koordinat ini sudah kalian kenal atau biasa lakukan pada integral fungsi satu variabel ketika kalian lakukan apa? Substitusi. Jadi sebetulnya transformasi itu adalah mensubstitusi satu variabel ke variabel yang lain. Ya karena di sini kita mau bicaranya integral lipat, berarti di situ substitusi pada integral lipat. Ya, kata lain dari transformasi itu. Sekarang kita lihat yang fungsi satu variabel. Misalkan saya punya integral fx dx dari A sampai B. Nah, kita menyelesaikan integral ini ternyata harus melakukan substitusi. Misalkan di sini dibalik ya, x itu sama dengan GU. Ya, karena dia merupakan fungsi dari U, otomatis batas A dan B juga harus diubah ke batas untuk variabel U, ya kan? Ingat ketika kita lakukan substitusi, maka batas juga akan ikut berubah, ya. Oke. Contoh mudahnya misalkan Bu Nelly punya soal seperti ini misalkan. Ya. Misalkan saya punya integral 0,2 dari x pangkat x kuadrat dx. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, kita kan perlu lakukan apa? Substitusi. Yang kita substitusi adalah x kuadrat, ya kan? Berarti kan di sini adalah x sama dengan akar u, gitu kan? Ya, kita ganti x-nya nanti dengan variabel u. Oke, kemudian dari sini kita punya apa? Batas integral harus ikut berubah. Kalau x-nya 0, maka dalam variabel u, u-nya menjadi 0. Ketika x-nya sama dengan 2,
maka pada variabel U, batas atasnya menjadi 4. Ya, ini jadi batas baru kan? Oke. Nah, fungsinya kan tadi fx itu adalah x e pangkat x kuadrat, ya kan? Maka kalau kita ganti ke dalam variabel U, maka kita harus punya apa nih? Jadi fu kan? Fu-nya jadi apa? X-nya akar U, E pangkat U kuadrat. Gitu kan? Nah, dari sini kita ganti lagi. dx sama dengan apa nih? Setengah Maaf, Ibu. akar. Ya, kenapa? Itu pangkat U aja atau U kuadrat ya, Bu? Yang mana? Yang bawah FU. Sorry. U aja. Betul. Makasih. Pangkat U. Aduh. U. Ya. Oke. dx-nya jadi apa? 1/2 akar U du. Itu kan? Nah, tinggal ganti semua kan ke sini ke atas ini sebetulnya. Ini menjadi apa? Integral 0 sampai 4. Batasnya kan jadi baru ya. Batas untuk si U. Kemudian fungsinya berubah. Akar U, E pangkat U, kali. dx-nya apa? Lihat, dx-nya kan berubah juga nih. Jadi 1/2 akar U du. Ini kan bisa dihilangkan. Ya kan? Berarti kita punya apa? Integral 0 sampai 4. Apa nih? E pangkat U kali setengah du. Nah, ini yang nanti kita sebut sebagai istilah apa nih? Jacobian. Ya, ada Jacobian. Jadi sebenarnya kalian juga udah pernah mengenal yang namanya transformasi yang biasa kalian lakukan dengan substitusi itu, ya. Oke. Itu untuk fungsi yang satu variabel. Oke. Nah, sebelum ke integral-integralnya kita harus lihat dulu Jacobian itu apa untuk dimensi 2 dan 3, ya. Oke, lihat perhatikan di sini A, B berubah menjadi G inverse A, G inverse B. Karena kan A itu sama dengan GU, B itu sama dengan GU. Sehingga untuk batas U menjadi apa? G aksen, G inverse A, kemudian G inverse B. Ya, nilainya. Sama seperti tadi. Oke. Nah, ini kan tujuan tadi ya. Kenapa kita perlu lakukan transformasi? Karena bisa jadi integralnya harus diselesaikan dalam koordinat yang lain supaya lebih mudah. Oke. Nah, kita tinjau suatu fungsi T, suatu transformasi dari domain D ke range E. D itu adalah daerah pada bidang XY yang akan kita ubah menjadi daerah pada bidang UP. Sehingga TXY itu menjadi UP. Ya, U fungsi dari XY, P juga fungsi dari XY nantinya. Ya, jadi T adalah suatu transformasi koordinat dari bidang XY ke bidang UP. Karena kita mengubah yang awalnya pada koordinat kartesius XY diubah menjadi koordinat baru UP. Ya. Oke. Nah, di sini U fungsi fxy, P-nya fungsi gxy. Ya. Oke. Ini harusnya tertukar ya. Karena kita kan awalnya mulai dari si xy. Harusnya dibalik nih. Ini txy, di sini UP. Kemudian ke T. Ya. Oke, contohnya misalkan di sini ada suatu transformasi ya yang didefinisikan sebagai U itu sama dengan X plus 2Y, P itu sama dengan X min 2Y. Jadi kan U fungsi XY, P-nya fungsi dari XY. Jadi kalau misalkan di dalam kartesius titik itu bernilai 0,1, maka pada koordinat UP titiknya menjadi apa? Tinggal substitusi nilai XY ke dalam fungsi ini. Berarti yang pertama apa? 0,1 kita punya apa? U-nya berapa? 2. Ya kan? Kemudian P-nya berapa? Min 2. Jadi kalau di koordinat XY 0,1, di koordinat UP dia menjadi 2, min 2. Ya, 1,2 di XY. Di UP-nya apa? Tinggal masukkan 1, 2, 5,
1, 2, min 3. Berarti 5, min 3. Ya. Kemudian kalau yang ini, gambarkan pada bidang UP. Berarti kan di sini ada garis tegak dan garis datar. Ya. Coba Bu Nili pindah ke slide. Nanti minta tolong didikte satu sama siapa? Maria ya, PJ-nya ya. Halo? Siapa sini PJ-nya? Iya, Bu. Maria ya. Coba tadi transformasinya apa, Mar? U-nya Saya Bu sama Maria. dengan? Ya. Apa? Biar Bu Nili nggak bolak-balik ke slide. X X plus 2Y. 2Y. Kemudian P-nya X min 2Y, gitu kan? Oke. Tadi kalau X min misalkan, 2Y. ya, kalau misalkan kita punya titik 0,1 pada bidang XY, maka pada bidang UP-nya kita punya apa tadi? 2, min 2, ya kan? Kemudian 1,2 berarti kita punya apa? 5, min 3, ya. Tadi yang kedua kita diminta apa? Gambarkan pada bidang UP garis-garis itu kan? Misalkan kita ambil 2 aja. U-nya apa? 2 sama apa? Mar, yang ke B-nya apa, Mar? Kamu lagi buka slide nggak? Maria. Iya, Bu. Lagi buka slide nggak? Iya, U-nya 2 sama 4. 4, misalkan gini. Kemudian P-nya berapa? Min 1, 1. Oke, katakanlah 2 ini. Kita diminta gambarkan ini pada bidang UP. Berarti kan hanya berupa persamaan garis, tegak dan datar. Ya kan? U2 katakanlah ini. U4 katakanlah ini. Ya kan? Ini variabel apa? Sumbu U, sumbu P, ini 0. Ini katakanlah U2, ini sama dengan 4. P-1, katakanlah ini P-1. Aduh. Kemudian P1, ini. Ya, sehingga kalau kita analogikan atau kita gambarkan di sini, batas-batas ini, UP ini, kalau dalam bidang ini, UP ini kan wilayahnya. Ya, oke. Yang C-nya apa, Mar? Pertanyaannya. Gambarkan hubungan kurva U dan kurva V pada bidang XY. Oke, dari persamaan ini, ya, kalau U-nya sama dengan 2, dalam bidang XY apa? Ya tinggal masukkan transformasinya. X plus 2Y sama dengan 2. Kalau U-nya 4, berarti X plus 2Y sama dengan 4. Kalau P sama dengan 1, kita punya apa? X min 2Y sama dengan 1. Ini berarti kita punya apa? X min 2Y sama dengan min 1. Kalau kita gambarkan ke bidang XY-nya, maka persamaan garisnya bukan persamaan tegak dan mendatar lagi kan? Karena mengikuti persamaan garis linear ini. Jadi apa? Kalau Y-nya 0, X-nya 2 dan 4. Kalau ininya X-nya 0, Y-nya 1 dan 2. Gambarnya kan gini nih. Persamaan garisnya. Tuh enggak? Aduh, penyok. Ya. Ini kalau ketika U-nya sama dengan 2, U-nya sama dengan 4. Ini X min 1 dan 1. X1 dan min 1. Kalau X-nya 0, berarti apa nih? Min setengah dan setengah. Ini dan min setengah. Berarti gambarnya yang ini, sini, sama yang ini. Ya, lihat ini untuk P sama dengan min 1, P sama dengan 1. Lihat yang diarsirnya nih. Ya, kalau dalam bidang XY dia berupa apa nih? Seperti belah ketupat, ya kan? Sementara kalau kita gambarkan pada bidang UP dengan suatu transformasi, hasilnya jadi berupa persegi panjang. Jadi lebih sederhana kan? Oh dia berupanya belah ketupat, agak rumit kan? Dibatasi oleh persamaan-persamaan. Kalau dalam bidang UP hanya konstan bilangan batasnya. Ya, itu yang pertama. Oke, bisa dipahami yang ini? Atau ada pertanyaan dulu?
Sampai sini, ayo. Belum lanjut? Oke. Kalau tidak ada, Bu Nel lanjut ke slide berikutnya. Bentar. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi kita bahas transformasi. Transformasi kan berarti pemetaan, memetakan satu nilai atau satu fungsi ke fungsi yang lain dalam koordinat yang baru. Nah, jika transformasi itu merupakan transformasi koordinat yang satu-satu, satu-satu artinya apa? Untuk setiap nilai X Y yang berbeda, maka akan menghasilkan UP yang berbeda juga. Sama ya, seperti ketika fungsi satu-satu definisinya. Nah, kalau dia fungsi satu-satu atau transformasi koordinat yang satu-satu, maka kita bisa mencari inverse dari transformasi tersebut, ya, transformasi balikannya yang dinotasikan dengan T pangkat min 1. Kalau tadi kan U dalam fungsi XY, P dalam fungsi XY, ya. Maka ini balik lagi. Oke, tadi kan di sini ya, XY. Di sini kan XY, ya, bidang XY ke UP. Ya, tadi kita gunakan transformasi. Ya, transformasi tadi apa? U di sini merupakan fungsi dari XY. P di sini merupakan fungsi dari XY. Ya, T memetakan XY ke UP. Ya, di sini berarti T memetakan XY menjadi UP. Gitu kan? Nah, kalau si T ini transformasi satu-satu, maka kita pasti akan punya balikannya, transformasi balikan, T inverse, yaitu memetakan UP ke dalam XY. Berarti di sini apa? X menjadi fungsi dari si UP, Y menjadi apa nih? Fungsi dari UP. Ya. Berarti di sini T inverse dari UP, karena memetakan ya, T inverse itu memetakan UP menjadi XY, ya, dibalik, ya, fungsi atau transformasi balikannya, ya. Oke, kita balik lagi, ya. Kemudian berlaku apa? T inverse atau transformasi balikan dari suatu transformasi yang merupakan titiknya tersebut, XY-nya. Transformasi dari inverse transformasi, UP adalah UP. Ya, ini kan ininya. Kayak misalkan arkes dari arkes tangan dari tangan pi per 2, ya pi per 2 jawabannya. Ya, titik yang di dalam si fungsinya tersebut. Ya. Nah, contohnya lagi, sekarang kita mau mencari inverse. Ya, gimana cara mencari inverse-nya? Misal T itu suatu transformasi dari UP ke XY. Oh, ini dibalik ya, dari UP ke XY. Oke. Maria tolong dikte lagi Bu Nelly ya, biar Bu Nelly langsung ke ini. Penjelasannya di whiteboard. Ini udah di screenshot atau masih pun? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Tadi contohnya apa? Transformasinya, Mar? X sama dengan yang barusan? X sama dengan seperempat U plus V. U plus V. Y. Y sama dengan setengah U min V. Oke. Pertanyaannya apa tadi yang pertama? Cari T 1,3. T dari 1,3. Oke. Berarti kan ini tadi T itu memetakan X-nya ke UP ya. Kalau di sini berarti gambarnya adalah UP akan ditransformasi ke XY, gitu kan? Ya, karena T UP menjadi XY, ya. Di sini. T13 berarti U-nya 1, P-nya 3. Berarti kita punya apa nih? X-nya berapa? Tinggal masukkan. 1 ya. Ininya
berapa? 1, min 3, min 2, min 1. Ya, nilai 1,3 pada bidang UP menjadi 1, min 1 pada bidang XY. Pertanyaan kedua apa, Mar? Sketsa konstan kurva V yang berkorespondensi ke V sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke. Kalau ini kan tinggal menggambar ya, yang B sama C itu, kalau kalian semua buka slide-nya, yang poin B dan C itu menggambarkan garis-garis P sama dengan 0, P1, 2, dan P1, min 1, min 2. Begitu juga untuk U. Jadi ada apa? Persamaan garis tegak gitu kan? Ya. Oke. Sementara kalau yang D-nya, kita diminta menggambarkan di bawah transformasi yang tadi, pada bidang UP, garis-garis min 2, 2, min 2, 4. Gini maksudnya. Yang poin D ya, poin D itu, yang BC kan tinggal gambar ya, gambar pada bidang itu. Yang D, kita punya U sama dengan 2, U sama dengan min 2, P sama dengan 2, P sama dengan min 2. Ini kalau kita gambarkan pada bidang UP, ini kan gambarnya jadi gini kan, persamaan garis tegak biasa seperti ini. Salah. Min 22 ya. Akan di sini min 2, di sini 2, P-nya 2, aduh, ini min 2. Ya. Ini P sama dengan 2, P sama dengan min 2, di sini 0, U sama dengan min 2, U sama dengan 2. Berarti kan wilayahnya ini nih. Ya. Nah, tapi gunakan transformasi yang di atas, ubah ke dalam bidang XY, gambarnya seperti apa. Nah, kita kan punyanya U2, U-2. Kalau kita mau ubah ke dalam bidang XY, kita kan perlu transformasi yang baru kan. Awalnya kan dari UP ke XY. Berarti kita perlu ke sini kan. Persamaan balikannya nih. Harus ada T inverse-nya. Ya. Berarti kita punya harus apa nih? Misalkan kita itu kan kalau kita tuliskan menjadi apa nih? 1/4 U tambah 1/4 P. Y-nya setengah U ditambah, dikurang ya, sorry. Dikurang setengah P. Ya. Kalau kita eliminasi nih, supaya si P-nya hilang, berarti apa? X-nya harus kali 2 kan? 2X tambah Y sama dengan berapa U? Betul nggak? Nih, yang X-nya saya baris pertama ini saya kali 2. Berarti kan jadi ada setengah pi. Kalau ini dijumlahkan ini jadi hilang nih. Betul nggak? Betul. Betul ya? Betul. Oke, sekarang kalau saya mau hilangkan yang U-nya, berarti apa nih? 2X min Y sama dengan apa? P. Betul nggak? Dikurang. 2-nya, ini kali 2, ini setengah, ini juga setengah, tapi ini dikurangi. Berarti ini apa? Habis U-nya, P-nya jadi 1. Betul nggak? Oke, cek lagi ya. Berarti kita punya yang baru nih transformasinya, balikannya ya. U sama dengan 2X plus Y, dan P-nya sama dengan 2X min Y. Ya, balikannya. Ya, maka kita sekarang bisa gambarkan nih persamaan-persamaan ini pada bidang XY. Jadi kalau misalkan U-nya sama dengan 2, dalam bidang XY kita punya apa? 2X plus Y sama dengan 2. Kalau U-nya min 2, berarti kita punya apa? 2X min Y sama dengan 2 plus, min 2. Ya kan? P sama dengan 2, P sama dengan min 2. Berarti kita punya apa nih di sini?
2X min Y sama dengan 2. 2X min Y sama dengan min 2. Ya, tinggal diganti di sini dengan persamaan ini. Ya. Oke, sekarang gambarkan pada bidang XY-nya. Pada bidang XY-nya apa? Kalau Y-nya 0, X-nya 1 sama min 1 di sini. Ada min 1 sama 1. Kalau X-nya yang 0, Y2 sama Y min 2. Ini kan? Berarti apa nih? Gini ya gambarnya. Ya. Ini untuk U sama dengan berapa yang ini? U sama dengan min 2. Ini U sama dengan 2. Sekarang P. 0. Berarti X-nya 1 sama min 1. Kalau ininya 0, ini. Berarti gini ya gambarnya. Aduh, ini. Ya, ini nih. Ini P sama dengan berapa? Yang ini 2 ya. Yang ini min 2. Lihat nih. Yang awalnya pada bidang XY ini belah ketupat. Ternyata kalau dalam bidang UP apa? Persegi. Ya. Ini yang barunya. Ini yang di bidang XY-nya. Ya. Jadi sebetulnya intinya gini, ketika pada suatu koordinat, sistem koordinat kita punya suatu wilayah, maka ketika kita lakukan transformasi, pasti wilayah itu akan berubah mengikuti transformasinya apa. Itu maksudnya. Ya. Jadi perhatikan, dalam suatu sistem koordinat, suatu wilayah akan berubah mengikuti transformasinya pada koordinat yang baru. Ya. Itu poinnya. Ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke slide. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Nih, kan di slide juga ada. Ini yang AB, yang BC ya. BC. Oke. Tentukan inverse-nya. Oh, yang ini nih. Yang contoh yang pertama, tentukan inverse, kemudian ini. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini. Ini untuk pertanyaan yang contoh pertama nih. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Nelly lanjut. Mar, coba contoh yang pertama tadi, Mar, transformasinya apa? Yang contoh yang pertama. Sama pertama yang mana ya, Bu? Yang contoh pertama. Yang sebelum yang ini nih. Sebelum yang 1/4 UP itu apa soalnya? Yang X U sama dengan X plus 2Y itu. Ya, coba. X sama dengan apa? U sama dengan? U sama dengan X plus 2Y. Oke. Kemudian P sama dengan? X min 2Y. Oke. Nah, ini kan transformasinya nih, ya. Ini kan transformasinya. Kalian diminta cari apa? T inverse-nya. Ya. T inverse kan berarti X dalam UP, Y dalam UP. Ya, bentar. Maka balikannya apa? Tinggal ditambahkan, kalian punya apa nih? Berarti apa? X sama dengan U plus P per 2. Betul nggak? Kalau ini ditambahkan, berarti kan 2X sama dengan U plus P. Berarti X sama dengan U plus P per 2. Betul? Ya. Sekarang untuk cari Y. Cari Y berarti apa? U min P. Kalau U dikurangkan P jadi apa? 4Y. Berarti U min P per 4. Berarti U min P per 4. Nah, ini adalah T inverse-nya. Ya, T transformasinya. Balikannya. Nah, soal berikutnya apa? Kita punya elips, ya kan?
pada bidang XY, kita punya apa? Elips persamaan apa tuh lanjutannya? X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan berapa, Mar? 1 ya? Contoh yang tadi? Contoh 3. Iya, Bu. Ya kan? Nah, kita diminta ubah ini dengan transformasi yang kita bentuk ini dalam UP-nya apa gitu. Ya, kan kalau dalam bidang XY-nya dia elips nih. Gambar elips gimana? Berarti X-nya min 1, min 1, 1. Y-nya berapa? Min setengah sama setengah. Kan? Gambarnya kira-kira begini. Ya, nggak pas ya. Anggap ini elipsnya. Ya. Sekarang dengan menggunakan T inverse, yang ini kita bentuk ini, pada bidang UP-nya jadi apa nih? Ya, yang awalnya pada bidang XY itu elips, ganti di sini sekarang. Dengan transformasi ini, X-nya apa? U plus P per 2, berarti U plus P per 2 kuadrat, gitu kan? Ditambah 4, U min P per 4 kuadrat sama dengan 1. Ini per 4 semua, ya. Berarti kita punya apa nih? Kalau dijabarkan, U kuadrat, 2UP plus P kuadrat. Tambah 4 sama 16. 4. Jabarkan, U kuadrat min 2UP plus P kuadrat. Sama dengan 1. Sampai sini nyambung? Ya, tinggal jabarkan. Habis. Ya, sisanya tinggal apa? 2U kuadrat plus 2P kuadrat per 4 sama dengan 1. Atau apa? U kuadrat tambah P kuadrat sama dengan 2. Ini persamaan apa? Lingkaran. Iya, persamaan lingkaran jari-jari akar 2. Berarti pada bidang UP yang tadinya elips, dia akan berupa apa? Lingkaran jari-jari 2. Itu maksudnya. Menyederhanakan dari suatu bentuk menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ya, itu maksudnya. Oke, sudah di screenshot? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Bu Neri balik lagi ke slide. Oke. Nah, tujuan kita adalah menyelesaikan integral lipat 2 maupun lipat 3 dengan menggunakan transformasi. Ya, oke. Sederhananya gini deh. Kita nggak usah ngikutin slide semua ya. Oke, tujuan kita adalah menyelesaikan integral baik lipat 2 maupun lipat 3 dengan menggunakan transformasi. Oke, nah sekarang lipat 2 dulu. Ketika kita mau menghitung integral ini fxy dA. Ya. Kemudian kita lakukan transformasi ke variabel U dan P, ya. Maka ketika kita lakukan transformasi ke koordinat UP dari XY, otomatis batas integral juga akan berubah. Ingat tadi kalau di XY elips, di UP lingkaran. Kalau di XY belah ketupat, di UP menjadi persegi panjang. Berarti ada perubahan wilayah. Betul ya? Dari R menjadi S pada koordinat yang baru. Fungsi juga menjadi berubah, menjadi variabel yang baru. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya pengali Jacobiannya. Perubahan variabel XY terhadap variabel UP dalam bentuk harga mutlak dA. Nah, dA di sini menjadi apa? DU, DP atau DPDU. Kalau di sini kan apa? dA itu dx, dy. Ya, bedanya di sini kan fungsi berubah, ada pengali Jacobian, harga mutlaknya, dan DU, DP. Serta batas integral ikut berubah.
Jadi ada beberapa tahap ketika kalian harus melakukan transformasi. Ya. Oke, di integral lipat 3 gimana? Sama. Di integral lipat 3, G, F, X, Y, Z, DP. DP di sini apa? DX, DY, DZ. Ya kan, urutannya bisa terserah. Nah, kalau kita lakukan transformasi ke UPW, ya berarti ada koordinat UPW umumnya ya, secara umumnya. Maka di sini juga si G itu akan berubah. Notasinya apa? S aja lah. S. Ya, dia juga akan berubah. Kemudian fungsi juga akan berubah menjadi fungsi dalam bentuk UPW. Dan tidak lupa apa? Ada pengali perubahan variabel X, Y, Z terhadap variabel UPW. Di sini DP. Tapi DP-nya di sini apa lagi? DU, DP, DW. Lihat nih ada yang namanya Jacobian. Kayak tadi kan di fungsi satu variabel ada angka setengah kan? Ya, ketika kita lakukan substitusi, ketika integral X E pangkat X kuadrat diubah menjadi variabel U. Ada pengali setengah. Nah, itu setengah itu yang jadi Jacobiannya. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana mencari Jacobiannya. Ya. Jacobiannya itu apa? Untuk yang dua variabel, Jacobian XY terhadap UP itu adalah determinan matrik 2 kali 2. Ingat determinan 2 kali 2 kan tinggal kali silang. Ya. Isinya apa? Isinya adalah turunan parsial X terhadap U, turunan parsial X terhadap P, turunan parsial Y-nya terhadap U, Y terhadap P. Ya, notasinya ingat nih, ini menunjukkan apa? Turunan parsial. Ya. Berarti determinannya apa? Tinggal kali silang kan kalau dimensinya 2, XU, YP, XP, YU. Ya kan? Notasinya ingat ini turunan parsial. Kemudian berlaku dalam Jacobian XY terhadap UP ini, kalau kita kalikan dengan Jacobian UP terhadap XY, dia akan sama dengan 1. Ya, berlaku seperti ini kan, berarti perubahan XY terhadap UP. Ini perubahan UP terhadap XY, sama dengan 1. Ya, perubahan XY terhadap UP-nya adalah determinan dari masing-masing turunan parsialnya. Ini yang 2 variabel. Yang 3 variabel gimana? Sekalian aja. Yang 3 variabel, X, Y, Z, U, PW, itu adalah determinan. Apa nih? Parsial U, parsial P, parsial W. Ya. Ini W ya tulisannya. Kemudian apa? YU, YP, ZU, ZP, ZW. Parsial ya, ingat urunan parsial. Nanti kalian tinggal cari apa? Determinan dari matrik kali 3 kali 3. Ya. Kalian sudah belajar. Gampang kalau cari determinan pakai apa tuh? Faktor, kofaktor, atau pakai yang dipakai garis-garis apalah. Ya. Ini untuk yang 3 variabel. Oke, coba Mar bacakan contohnya Mar. Biar Bu Nili nggak balik lagi ke slide. Ada contohnya? Ada. Okay. Yang nomor 1, Jacobian. Ya. Do XY per do UV dari X sama dengan VE. Bentar. Untuk transformasi apa? U sama X sama dengan VE pangkat min 2U. Y sama dengan U kuadrat kali E min V. E pangkat min V. E pangkat min V. Oke. Ya. Ini adalah transformasinya. X-nya ini, Y-nya ini. Kemudian diminta cari Jacobian XY terhadap UP. Ya kalian tinggal cari Jacobian XY
terhadap UP. Ya, berarti apa nih? Determinan. Selalu tulis rumus Carbonellite biar sambil menghafal rumusnya, ya. Masukin. XU-nya apa? Absen. Joni. Ada Joni kan di sini? Kemarin Joni kuisnya Saya, bagus Bu. tuh. Kerjaan sendiri nggak? Iya, Bu. Oke, good. Nanti berarti UAS harus bisa. Oke. XU apa, John? X. Apa? Nah, loh. Apa? 2U. 2U. Ini P. Oh iya, mana, Bu? Apa turunannya terhadap U-nya, John? Oh, terhadap U turunan 2 min 2 E kali U kali Terus? E pangkat 2U. Terus? P-nya kemanain? Oh iya, P. P-nya kan konstan. P. Iya, Bu. E E, min E, 2U. U. Ya kan? Iya, Bu. Sekarang X terhadap P-nya, John. X terhadap V. Mi 2, 2U. Dijitak ya. Apa nih? X terhadap P. X terhadap P. E. E pangkat 2. Min. U. Min 2U. Terus ada lagi? Tidak ada, Bu. Iya. Nanti saya pertanyakan kuis kamu nanti. YU apa? YU apa, John? Yang mana, Bu? YU ini nih. YU apa? U terhadap U ya, Bu? Terhadap U berarti 2U. 2U E pangkat min V. Oke, terhadap P-nya. Iya, terhadap P-nya apa jadinya? Iya, terhadap P. Terhadap P U pangkat 2 E dikali E. Turunan pangkat E pangkat V. Terus apa lagi? Turunannya apa? Kali apa? Dikali VE. Kali apa yo? Turunan E pangkat min P apa? Minus dong. Minus. Gimana sih kamu? Berarti determinannya apa? Tinggal kali silang ya. Kali silang ini dengan ini. Berarti apa nih? 2U kuadrat P E pangkat min 2U min P dikurangi 2U E pangkat min 2U min P. Gitu. Ya. Ini ya, untuk yang Jacobian X-Y terhadap UP. Pertanyaan keduanya apa, Mar? Jika U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, V sama dengan 2 kali XY. Oke. Tentukan Jacobian dari do XY, do R. Itu salah ya. R theta itu untuk pertanyaan ketiga. Itu kebalik. Harusnya itu untuk pertanyaan ketiganya. Yang ini, yang kedua yang ini ya. Oke. Iya, Bu. Ini kan rumus yang ini harusnya apa? XU, XP, YU, YP kan? Nah, sementara kita punya transformasinya apa? U dalam XY, P dalam XY. Ya. Berarti kita harus cari balikannya. Ya, balikan berarti X dalam UP, Y dalam UP. Nah, tapi kita bisa cari transformasi balikan kalau fungsinya satu-satu, ya kan? Sementara X kuadrat min Y kuadrat ini bukan fungsi satu-satu. Ya kan? Karena untuk X dan Y nilainya yang berbeda, hasilnya bisa sama. Kayak min 1, 1. Ya kan? Dia akan sama. Sehingga kita bisa manfaatkan rumus yang tadi tuh. Yang do XY. Ya kan? Do XY kali do UP itu loh. Kita gunakan persamaan yang ini. Karena kita tidak harus mencari balikannya dulu.
Paham nggak maksud Bu Nelly? Paham, Ibu. Kalau kita pakai rumus ini, berarti kita harus punya formula X, Y dalam UP. Tapi kita sulit mencari transformasi balikannya. Maka kita gunakan hubungan yang ini. Maka di sini, yang ini sama dengan apa nih? Untuk cari ini. Kok di situ? Do XY per do UP sama dengan apa? 1 per do UP per do XY. Ya kan? 1 per do UP XY apa? Tinggal UX, UY, PY, UY, PX, PY. Ya kan? Sama dengan 1 per Jacobian. Apa nih? UX-nya apa? UX apa UX? 2X Oke. UY? min 2Y. Oke. PX? 2Y, Oke. PY? 2X. Oke. Pindah ke sini ya, determinannya ya. Tempatnya sempit. Berarti hasilnya jadi apa? Do XY per do UP. 1 per, apa tuh? Determinannya jadi apa? 4X plus 4Y. Gitu ya? X kuadrat. Masa X? Perkalian Iya. kan? 1 per 4 X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah ini harus diubah hubungannya dalam UP. Ya, harus diubah hubungannya dalam UP. Ini kalau kaitkan dengan UP yang di sini, ya, kaitkan dengan UP yang di sini nih. Aduh, harus diganti. Berarti ini nanti kalian pikirkan ya, kenapa jadi itu. 4 akar U kuadrat tambah P kuadrat. Supaya dapat X kuadrat tambah Y kuadrat. Akar dari U kuadrat tambah P kuadrat. Karena hasilnya harus dalam UP. Ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Mar? Tentukan Jacobian dari XY ke koordinat polar. Oke, dari XY ke polar. Polar itu apa koordinatnya tadi? R, R, theta. Ya kan? Konversinya apa di polar? X itu? R, cos, theta. Ya kan? Konversinya apa? Y-nya? R, sin, theta. Ya, jadi harus ingat tuh konversi-konversinya itu. Oke, yang ditanya apa? Jacobian XY terhadap R, theta. Apa rumusnya? X terhadap R, X terhadap theta, Y terhadap R, Y terhadap theta. Gitu kan? X terhadap R-nya apa? X terhadap R. Apa nih turunannya? Cos. Turunan X terhadap R. Cos theta. Iya, cos theta dong ya. Ayo, apa Mi? X theta-nya apa Mi? Min R sin theta. Oke, good. YR-nya apa Mi? Sin theta. Oke. Y theta-nya apa Mi? R cos theta. Oke, berarti determinannya jadi apa Mi? Determinannya jadi R cos theta kuadrat, cos kuadrat theta. Beda ya, itu cos theta kuadrat dengan cos kuadrat itu beda. Terus? Ditambah R sin kuadrat theta. Jadi apa Mi? R. R, ya kan? Karena cos kuadrat tambah sin kuadrat kan 1, ya. Jadi Jacobian dari XY ke polar itu adalah R, ya. Oke, nanti untuk responsi kalian, cari Jacobian dari XYZ terhadap R, theta, Z yang tabung. Dan cari Jacobian XYZ terhadap bola, rho, theta, psi. Ya,
Jawabannya ada di slide, tapi rinciannya kalian harus cari. Ini jawabannya harus R, ini jawabannya harus apa ya? Sebentar, ininya matiin dulu. Pindah. Kuadrat sin C. Nah, ya, kalian untuk responsinya buktikan ini. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tujuan kita tuh ini nih, menyelesaikan integral ini. Tapi tahap pertama kita harus cari Jacobian. Jacobian 2 variabel gimana? Jacobian 3 variabel gimana? Oke. Ini baru contoh menghitung Jacobiannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Izin Bu, yang transformasi tadi. Apa? Masih bingung Bu. Transformasi apa? Yang mana John? Transformasi yang untuk 2 variabel Bu. Kenapa? Caranya tadi masih bingung. Transformasi itu gini, yang tadi Bu Nelly jelaskan itu masih yang secara umum ya. Jadi kita mau mentransformasikan dari variabel yang tadinya X, Y menjadi variabel baru UP. Nanti variabel UP-nya itu macam-macam, bisa ke polar, bisa kita bangun sendiri gitu. Yang tadi Bu Nelly jelaskan masih yang secara umum, belum ke fungsi-fungsinya ya. Nah, untuk yang 3 variabel dari X, Y, Z bisa ke tabung R theta Z, bisa ke bola rho theta psi, atau ke variabel yang secara umum UPW. Ya, itu. Nah, ketika melakukan transformasi, nah, tujuannya untuk apa? Untuk menyederhanakan penyelesaian integral salah satunya. Nah, ketika melakukan transformasi dalam menyelesaikan integral, maka tahapannya wilayah atau batas integral ikut berubah. Ini kan menjadi wilayah yang baru pada koordinat yang baru. Fungsi di dalam integral juga ikut berubah, termasuk ditambah dengan mengalihkan faktor Jacobian, yaitu perubahan variabel XY terhadap UP atau perubahan variabel XYZ terhadap UPW. Nanti DA ataupun DP-nya pun jadi ikut berubah urutan penintegralannya itu. Ya. Yang Joni nggak paham tuh yang mananya? Yang ini Bu, batas G langsung berubah jadi S itu notasinya sembarang aja Bu atau bagaimana? Notasi G sama S-nya. Iya. Apaan sih? Enggak. G sama S ini itu notasi aja, notasi kalau dalam XYZ G, kemudian dalam UPW-nya Bu Nelly notasikan S gitu. Ininya gampangnya tadi, kalau di 2 variabel ya John, kalau di bidang XY dia bentuknya belah ketupat, tapi setelah ditransformasi bentuknya jadi persegi. Ya, itu kan kalau kita jadikan batas integral, kalau belah ketupat kan jadi harus ada tipe 1, tipe 2 kan? Karena batasnya fungsi. Iya. Sementara kalau dia di koordinat UP, dia sudah jadi persegi, sehingga kan batasnya jadi konstan semua. Betul nggak? Jadi lebih sederhana kan batasnya, itu salah satunya. Tidak diputar begitu Bu? Ya, gambarnya. Intinya kayak diputar gitu kan, itu kan artinya ditransformasi gitu. Yang tadinya belah ketupat, kita transformasi dengan suatu fungsi tertentu berubah menjadi persegi gitu. Sehingga di sini ada ini nih John, ada faktor Jacobian nih di sini gitu. Ya. Iya, nanti contoh-contoh integralnya nanti. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Ayo sebelum masuk ke integralnya nih. Bu. Ya. Bu, Ibu. Ya, Mi. Itu penulisan faktor Jacobian yang di contoh 1 Ibu itu gimana ya Bu ya? Mana Kok sih? beda sama yang di yang 2? Mana? Ini yang contoh ini. Iya. Do XY per do UP.
Berarti kan do XY per do UP itu adalah determinan dari XU, XP, YU, YP. Ini kan? Nah, sementara yang contoh kedua, lihat nih. Kalau yang contoh satu kan transformasinya sudah X dalam UP, Y dalam UP. Sehingga langsung bisa cari turunannya kan, Mi? Ya enggak? Ya. Sementara yang contoh kedua, transformasinya itu adalah UP dalam XY. Yang ditanya XY terhadap UP. Padahal XY terhadap UP, rumusnya kan ini ya, Mi? Betul nggak, Mi? Iya. Ya. Iya. Kan susah nih cari XU fungsinya sementara UP dalam XY. Berarti harus cari balikan. Ya kan? Harus dicari balikannya. XY itu apa? Gitu kan? X dalam UP, Y dalam UP. Tapi ini kalau kita balik susah karena bukan bukan transformasi satu-satu, Mi. Ya kan, sehingga dia nggak punya balikan. Makanya salah satu caranya dengan menggunakan persamaan yang ini nih, Mi. Bahwa Jacobian XY terhadap UP kali Jacobian UP terhadap XY itu sama dengan 1 perkaliannya. Maka ini sama dengan 1 per ini kan, Mi? Iya. Ya, makanya kita nggak harus balik dulu nih transformasinya. Kita tinggal cari Jacobian dari si UP terhadap XY. Jadi 1 per gitu. Ya, oke, Mi? Iya. Nah, hasilnya Oke, kan ini nih masih dalam XY. Harus ubah ke dalam UP. Dari hubungan yang transformasi ini. Ya, di otak-atik dapatnya ini gitu. Ya. Oke? Oke, Bu. Oke, ada lagi nggak? Halo? Nggak ada? Oke. Udah di screenshot, Mar? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang Bu Nelly, nah siap-siap ya, sekarang masuk integralnya nih. Padahal ini waktunya harus, Bu Nelly harus cukup punya waktu nih ngejelasin ini. Berarti kayaknya sedikit-sedikit ya ngejelasinnya. Ini yang tadi, di kalian sudah muncul PPT-nya? Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Ini yang 3 variabel. Tadi ada responsinya ya, untuk yang 3 variabel, tabung sama bola. Kalian tinggal cari. Dan Bu Neni nggak akan jelaskan cara mencari determinan untuk yang 3 kali 3. Ini, ya, tinggal masukin aja. Nah, sekarang kita masuk ke integralnya. Ini tadi udah disinggung sedikit, kalau 2 variabel, ini kan yang 2 variabel nih, ya. Integral lipat 2R fxy dA dalam xy itu sama dengan integral lipat 2S GUP ada determinan, Jacobian harga mutlaknya dA UP. Ya. Oke. Kita lihat contohnya. Oke. Bu Neri boleh minta tolong dikte ya, Mar. Contoh yang ini ya, Mar ya. Oke. Bu Neri kayaknya cukup 1 itu, nanti minggu depan lagi deh biar enggak ini. Kalian kan responsinya sampai jam berapa batas ngirimnya? 12.45, Bu. 12.45 ya? Satu sesi itu ya? Oke. Tadi apa, Mar, contohnya? Kita kan mau kerjakan ini ya. Kalau dalam variabel XY, ini dA-nya itu dA dalam variabel XY. Kalau kita transformasi, berarti ini kan jadi S tadi ya. Kemudian ada G, UP, ada determinan harga mutlak Jacobian XY karena kita mau ubah ke dalam UP. DA, tapi DA-nya adalah dalam variabel UP. Oke. Apa tadi contohnya, Mar, yang pertama? Integral Apa, Mar? R X min Y per X plus Y. X min Y per X plus Y. DA. DA. R-nya apa, Mar? Batas R-nya X min Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 1. X plus Y sama dengan 1. X plus Y sama dengan 3. Oke, ya. Nah, perhatikan. Kalau kita gambarkan R-nya, ya, R ini kan pada bidang XY ya. Pada bidang XY, ini kalau kita gambarkan jadi apa nih? X
Y. Ini 0. X min Y dulu. Kalau Y-nya 0, X-nya 0, atau ini kan X min Y sama dengan kan X sama dengan Y ya. Aduh, ya kan? Ini yang X min Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 1. Y-nya 1, Y-nya 0, X-nya 1, X-nya 0 min 1. Ini ya gambarnya. Anggap lurus. Susah. X min Y sama dengan 1. Sekarang yang kedua. X plus Y sama dengan 1. Apa nih? Y-nya 0, X-nya 1 dan 3. 1. Katakanlah 3 di sini. Ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Gini ya. Aduh. X plus Y sama dengan 1. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 3. Katakan sini 3. Berarti gambarnya ini. Nah, ini R-nya. Ya. Kalian kalau mau cari batas R, kalau tipe 1 lihat nih. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Harus di apa? Dibagi beberapa wilayah. Mau kiri kanan juga kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Bagi 2 nggak? Bagi beberapa wilayah nggak? R-nya. Halo? Ya Ibu, banyak. Ya kan? Banyak sekali harus dibagi-bagi, ya kan? Itu dari batas saja. Sekarang fungsinya lihat, bisa nggak diintegralkan terhadap X dulu atau terhadap Y dulu? Lihat nih fungsinya X min Y per X plus Y. Kamu integralkan terhadap X dulu, misalkan ini nggak ada batasnya nih ya, nggak ngelihat batasnya. Bisa nggak diintegralkan dengan sederhana? Terhadap X dulu bisa nggak apa? Pakai apa kalau terhadap X? Ada yang tahu? Ezra, Erja apa Ezra? Repot, Bu. Repot, ya kan? Mau terhadap Y juga repot. Jadi dilihat nih, integral ini dilihat dari fungsi, susah diintegralkan. Dilihat dari batas, batasnya pun nggak sederhana, harus dibagi beberapa wilayah. Sehingga perlu dilakukan apa? Transformasi. Ya kan? Ditransformasi atau dengan kata sederhananya disubstitusi. Apa yang harus kita transformasi? Kita ubah misalkan U itu adalah X min Y. P itu adalah X plus Y. Ya, lihat aja dari fungsinya sama batas-batasnya. Ya, kebetulan ini sama nih, fungsi sama batas tuh ada persamaan yang sama. Kita misalkan ini, U-nya sama dengan X min Y, P-nya sama dengan X plus Y. Ya, ini transformasinya. Maka, kan kita harus cari apa? Batas yang baru dalam UP kan? Aduh, ini. Berarti kita punya batas baru apa? U sama dengan 0, U sama dengan 1, P sama dengan 1, P sama dengan 3. Betul nggak? Ini batas R pada bidang XY. Setelah kita lakukan transformasi ini, betul nggak? Pada S, pada bidang UP-nya. X min Y 0. Berarti kita punya U sama dengan 0. Betul nggak? X min Y 1. Berarti U sama dengan 1. X plus Y 1. P1. P3. Betul nggak? Sampai sini nyambung nggak? Betul. Tuh. Berarti gambarnya jadi sederhana nggak nih pada bidang UP? UP. U0 apa? U0 apa? U sama dengan 0 itu apa? Sumbu P, ya kan? U1, ya kan? U sama dengan 1. Kemudian P1, P3. Ini kan jadi S-nya nih sekarang. Betul nggak? Jadi persegi panjang. Nggak harus dibagi-bagi daerah lagi kan batasnya? Betul nggak? Ya. Selanjutnya apa? Cari Jacobian. Jacobian XY terhadap UP. Apa tadi rumusnya? Determinan XU, XP, YU, YP. Oke. XU-nya apa? Di sini fungsinya harus dibalik dulu, ya kan? Karena
dalam U sama P ininya. Berarti harus di apa? Dibalik dulu. Dibalik. Atau kalau nggak dibalik apa? Pakai rumus yang itu. Sekarang kita balik aja. Biar gampang. Apa nih? U plus P jadi apa? X-nya jadi apa? 2x, U Gitu plus ya? P per 2. Oke. Y-nya jadi apa? Y. U min P per 2. Nah, Pi min U per ini ya? Betul nggak? Betul. Oke, sekarang cari ininya XU-nya apa jadinya kalau dari sini? Kalau udah kayak gini. XU? Halo. XU berapa? Setengah. Setengah. XP-nya? X-nya XP berapa? setengah. YU Setengah. min Min setengah. setengah. Min setengah. Setengah. Berarti determinannya jadi berapa? 1 per 4 Setengah kali setengah. ditambah 1 per 4. Nah, Ditambah. Hah? 0 2 per 4. setengah. Ya? Betul nggak? Betul. Oke, sekarang kalau pakai rumus yang tadi coba. Do XY per do UP itu sama dengan 1 per, ya kan? Do UP, do XY sama dengan 1 per, apa nih? UX, UY, ini U ya. PX, PX, VY. PY. 1 per, UX-nya apa? 1 UX 1, UY, min 1. PX, 1 PY, 1 1 per. Apa determinannya? 1 plus 1 Jadi sama dengan sama nggak? 2. Sama. Sama ya. Jadi boleh gunakan rumus ini atau kalian apa? Cari transformasi balikan. Paham ya? Oke. Nah, sekarang setelah batasnya diubah, Jacobiannya dicari, baru selesaikan integralnya nih. Oke, sekarang cari integralnya. Tadi integral lipat 2R, apa tadi? X min Y, X plus Y, dA. Kita ubah sekarang. Berarti batas S-nya jadi apa nih sekarang? S itu himpunan UP, sama P-nya kayak sama ya. U-nya batasnya dari mana sampai mana? Lihat gambar ini. 0 0 sampai 1. Oke, good. P-nya dari mana sampai mana? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Gitu kan? Berarti di sini apa? Integral. S kan? Kita tulis S dulu boleh. Fungsinya jadi apa? Berubahnya? U per U per V. P. Jangan lupa Jacobian XY per UP harga mutlak dA tapi UP. Ini dA-nya XY. Sekarang kita tinggal masukkan batasnya. Mau terhadap X dulu, terhadap U dulu atau terhadap P dulu? Karena dia konstan semua. U. Oke. 0, 1, 1, 3. 3. U per P. Jacobiannya apa tadi? Setengah. Setengah. Berarti ini apa tadi? DU, DP. Oke. Setengah itu kan konstan. Saya boleh kedepankan semua. Ini 1, 3. Integralnya terhadap U apa? U. Hai, apa integralnya? Per V. Per V. Kali, jangan ketukar turunan. Apa nih integralnya? U. Iya, kenapa jadi diturunin jadi 1? Kalian mengecewakan. Apa nih? 0,1 ya. DP. Masukin batasnya apa nih? Ini ada setengah. Bu Nelly kedepankan lagi semua. Jadi 1/4 kan? 1, 3. Masukin batas apa nih? 1 kan? 1, 0. Tinggal 1 per P kan tinggal 1 hasilnya. Apa nih integralnya? Ayo. Ln V. Dan V. Apa Joni 1?
Citak nih kamu ya. Len V. Nah, jadi jawabannya apa? Seperempat len 3. Seperempat len 3. Oke. Karena len satunya kan 0 ya. Itu jawabannya. Ya. Coba kalian pakai integral yang pakai XY. Setengah mati ngerjainnya kan. Batasnya udah harus dibagi berapa nih? Kalau pakai tipe 1 aja ini harus dibagi. Yang ini harus dibagi. Karena berbeda kan? Lihat nih, di sini harus dibagi, di sini harus dibagi. Belum harus cari titik potong di sini sama di sini, ya kan? Lebih panjang. Dan juga fungsinya tidak bisa diintegralkan ternyata, ya kan? Karena fungsinya susah diintegralkan terhadap X maupun terhadap Y. Maka dilakukanlah transformasi. Transformasinya apa? Lihat di dalamnya ada persamaan apa yang harus kita substitusi. Oh, kita misalkan ini sebagai U, ini sebagai P. Oke, tulis dulu. Kaitkan dengan batasnya. Oh, kalau kita kaitkan dengan batasnya, dalam UP, batasnya jadi ini. Oh, jadi sederhana menjadi persegi. Tuliskan apa S-nya himpunannya. Kemudian jangan lupa Jacobiannya. Perubahan X-nya terhadap UP. Ya, kalau misalkan tidak ininya masih dalam bentuk ini, kita harus balik atau pakai rumus yang ini. Baru selesaikan integralnya. Jadi tahapannya memang agak banyak. Dan ini yang akan kalian pakai di tingkat 2. Ya, ini nih yang dosen-dosen statmat itu suka mengeluh, kalian suka nggak bisa ngerjainnya. Ini nih, materi yang ini. Ya, yang transformasi ini. Oke? Sampai sini dulu aja deh biar nggak bingung. Minggu depan Ibu Nelly akan jelaskan lagi yang, kan masih banyak ya slide-nya yang belum dijelasin. Kayak sampai yang contoh ini masih ada yang bingung nggak sebelum yang macam-macam? Halo, nggak ada pertanyaan nih? Oke, good kalau nggak ada pertanyaan. Bisa dipahami ya? Bisa, oke. Bu Nelly kan cukupkan sampai situ, biar kalian renungkan, pelajari lagi. Syukur-syukur kalian bisa belajar sendiri dulu dari slide itu, karena waktunya juga udah mepet ya. Kalian responsinya cari yang tadi, yang Jacobian, XYZ terhadap tabung, dan XYZ terhadap bola. Kuncinya sudah ada, tinggal uraian yang kalian cari. Ya, silakan dikerjakan. Sudah nih, clear? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Hasil kuis kemarin rata-rata bagus. Dan saya lihat Joni yang paling beda satu sendiri yang tentang yang Lagrange itu. Nggak tahu Joni baca di mana. Beda seperti yang Bu Nelly ajarkan, tapi oke, hasilnya masih bisa di inilah sama Bu Nelly. Yang lain, ya kamu sendiri maksudnya yang beda gitu, John. Ya kamu nggak tahu baca buku mana. Ya, ya, tapi rata-rata hasilnya bagus. Dan yang masih kecil hasilnya, jangan kecil hati, atau ada beberapa yang apa namanya, ada remedial apa enggak kuisnya, nggak usah lah ya, repot lagi. Yang penting kalian siapkan untuk UAS, kan tinggal seminggu 2 minggu lagi kan UAS ya. Oke, dimaksimalkan lagi belajarnya. Apakah kalian sudah di awal sudah dijelaskan nggak sama sama prodi ataupun apa? Nanti poin penilaiannya ada kuis tugas 30%, UTS UAS-nya 35-35 nggak? Udah format yang itu nggak? Sudah, Bu. Sudah. Karena informasi yang Bu Nelly dapat itu, kalau memang betul ya poinnya tadi 30, 35, 35, lumayan tuh ya. Dari nilai kuis tugas, kan tugas juga kalian sudah banyak, pasti bobotnya akan besar ya. Nah, tinggal yang UTS kemarin juga kan Bu Nelly nggak akan share ke kalian, karena Bu Nelly pikir udahlah kita keep yang UTS supaya kalian fokus ke UAS ya, UAS-nya dimaksimalkan. Banyak yang kecil sebetulnya di UTS-nya, banyak sekali yang kecil. Tapi biar kalian nggak semakin down, makanya Bu Nelly keep aja. Nggak akan saya umumkan, silahkan fokus ke UAS. Fahmi sebetulnya kemarin bisa ya, cuman kurang waktu atau kenapa, cuman mengerjakan yang memang itu betul semua ya. Berarti kamu harus belajar mengerjakan dengan kecepatan tinggi ya Mi ya. Oke, nah Joni, saya salut hasilnya bagus dan saya harap itu memang betul-betul kamu pahami untuk semuanya juga
Ya. Ya, Bu. Oke, selamat belajar lagi ya. Yuk, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.